Perminyakan dunia sedang mengalami alarm yang cukup berat dan ini dampaknya bisa kemana-mana bahkan sampai ke RI guys. Kalau sampai minyak dunia akhirnya naik minggu depan dan ini membuat Pak Purbaya dan Presiden Prabowo harus mempersiapkan banyak uang untuk membeli inflasi. Wah, emangnya inflasi dijual, Min? Nanti teman-teman akan pahami, simak sampai selesai, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama guys. Nah, kita mulai dari eskalasi yang pertama. Jadi ini dalam waktu 3 harian ini beruntun guys, minyak ini benar-benar terguncang dengan aksi, ya bisa dikatakan seperti hukum rimba guys di dunia perminyakan. Bayangin aja ya, ada negara main hantam, main pukul, main serbu, main ancurin, main rampas, main sanksi, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi presiden yang buruk seperti nggak ada aturan. Dan ini membuat situasi yang ada itu menjadi uncertainty-nya tinggi, dan ini kemudian bisa memicu kenaikan. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan karena ini market masih tutup karena hari libur. Nah, kita mulai dari eskalasi pertama, di mana Ukraine menghantam yang namanya armada minyak India dan Rusia guys. Meleduk diserang oleh drone, diduga ya diserang oleh drone-nya si Ukraine. Seperti ini penampakannya, teman-teman bisa lihat. Dan banyak para analis geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi dunia curiga ini ada aktor intelektualnya yang sedang bermain drama di belakang ini semua. Karena apa? Harga minyak dunia itu sedang mengalami pemerosotan yang luar biasa. Nah, dengan adanya eskalasi yang begitu rapid seperti ini, bayangkan dalam 3-4 hari terakhir guys, itu ada eskalasi, ada aksi-aksi yang bisa dibilang menjurus kepada lebih dari premanisme ya, lebih kepada hukum rimba, main ambil, main sita, main ancurin segala macam, itu mengakibatkan kerugian yang luar biasa gedenya. Hampir 400 juta dolar dalam waktu 3 hari melayang begitu saja. Kembali kepada masalah yang lagi menghebohkan publik India ini ya guys, dimana apa kerugiannya itu kurang lebih muatannya aja yang hilang itu ditaksir kurang lebih 80 juta dolar. Belum lagi kapalnya ini kan model lama, itu ditaksir sekitar 25 juta dolar. Total 100 lebih juta dolar melayang begitu saja. Nah, di satu sisi pada hari yang sama itu terjadi pertemuan antara para pemimpin-pemimpin, diantaranya diikuti oleh yang namanya Erdogan, kemudian Putin, dan PM Shehbaz, Perdana Menteri Pakistan guys, yang baru saja ketemu Presiden Prabowo. Nah, mungkin Pak Presiden Prabowo itu sejatinya mau ikut pertemuan ini. Namun karena melihat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera yang kondisinya sangat memilukan, mungkin beliau pamit balik. Kita semua nggak tega ya melihat saudara-saudara kita di sana menghadapi sebuah kerawanan yang cukup ekstrim. Listrik masih ada yang padam, resiko kesehatan juga makin besar, dan kita bisa melihat ya di berbagai tayangan di televisi itu masih banyak hewan-hewan ternak itu berserak di pinggir-pinggir jalan, dan itu bahaya sekali, bisa mendatangkan wabah. Dan mudah-mudahan ini segera diatasi. Juga saudara-saudara kita di sana masih menghadapi hujan yang masih bisa datang kapanpun. Nah, ini jadi pelajaran yang besar, dan mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo fokus dulu ke problem ini. Nah, kembali kepada tema kita kali ini, di mana apa? Ukraine itu sepertinya ada yang mendorong. Kenapa kok dia berani-berani menghantam fleet Rusia dan India? Jadi beberapa hari yang lalu Donald Trump, Presiden AS itu memberikan istilahnya resolusi untuk menyelesaikan yang namanya polemik di pelabuhan Odessa di Laut Hitam yang sangat strategis ini untuk dijadikan zona ekonomi khusus dengan supervisi AS, ataupun mungkin perusahaan AS mau masuk untuk mengelola itu ya. Posisinya Pak Putin tampaknya melunak terhadap opsi tersebut, namun Zelensky berat, cuma dia nggak bisa ngomong. Nah, analisis dari beberapa media internasional itulah yang memicu penyerangan terhadap tanker India dan Rusia. Nah, kemudian Pak Putin merespon itu dengan menghantam pelabuhan Odessa di saat di hari yang sama Forum Netralitas dan Perdamaian Dunia ini digelar. Nah, di sini ada cerita dan drama yang cukup kocak, guys. Ceritanya seperti ini. Jadi PM Pakistan, Perdana Menteri Shehbaz ini ingin menemui Presiden Putin. Nah, di saat yang sama Presiden Putin itu lagi menemui yang namanya Presiden Erdogan. Nah, ini sebetulnya kalau di belakang layar itu bertolak belakang, guys, karena yang namanya Turki kan NATO.
Nah, tapi karena Turki ini memang dekat lah ya dengan Rusia, jadi tidak ada masalah. Cuma karena asik-asik ngobrol, ini sampai lama guys, informasinya sampai 40 menit, akhirnya yang namanya PM Sesbas ini ngamuk guys. Nah, dimana apa dianggapnya ya tadi, karena Rusia punya hubungan erat dengan yang namanya India, kok dia dicuekin, akhirnya dilabrak guys, jadi seperti ini kejadiannya. Didatengin ya sampai ditunjuk-tunjuk. Nah, kocaknya apa? Setelah kejadian di saat hari yang sama kejadian ini, apa yang terjadi? Rusia itu sedang membalas kelakuan Ukraine. Dia mengirim drone menuju kepada pelabuhan Donbas. Nah, di situ ada kapal yang paling gede lagi sandar, kena hantam gitu. Namanya Roro ini ya. Nah, si kapal Roro ini sejatinya punya Turki yang lagi ngobrol mesra dengan Presiden Rusia, guys. Ini jadi dia ini ngangkut genset ke Ukraine, ada pembelian. Tapi ini bisa diselesaikan, guys. Karena apa? Semuanya ini sebetulnya cukup dekat ya, hubungannya cukup baik sehingga ya inilah mungkin panggung dunia. Nah, kita lanjut. Dengan pukulan Ukraine menghantam ke armada minyak Ghost Shadow Fleet-nya India Rusia ini, otomatis yang namanya perjanjian untuk mengelola pelabuhan Odessa yang juga vital untuk perdagangan energi, otomatis kacau balau. Nah, di tanggal 12, Amerika Serikat itu lagi menghukum 8 tanker, 6-8 tanker yang kebanyakan berasal dari Amerika Latin, tapi dia punya hubungan dengan yang namanya Iran. That the Trump administration is planning to seize more ships. We're not going to stand by and watch sanctioned vessels sail the seas with black market oil. Iran counterpartnya Rusia. Ini hubungannya sangat dekat, ironclad. Nah, jadi ini saling terkait. Nah, disanksi apa? Ya tadi guys, kalau sampai kepegang ya udah disita. Ada 6-8 tanker yang diumumkan tanggal 12. Itu merupakan reaksi setelah yang namanya pada tanggal 11 Iran mengambil kapal Amerika Serikat, armada minyaknya dirampas sebagai balasan karena Amerika Serikat memperlakukan buruk Venezuela. Di mana Venezuela ini punya hubungan baik dengan Iran, guys. Nah, itu ceritanya. Jadi awalnya itu Amerika Serikat menyita dulu tanggal 10-an, menyita yang namanya kapal Venezuela yang bermuatan luar biasa karena ini jenisnya skipper ya guys ya. Muatannya kapal Venezuela itu sendiri harganya kurang lebih 93-an juta dolar dan kapalnya sendiri 50 juta dolar. Tekor guys, kurang lebih 143 juta US dollar. Bayangin tuh guys, udah presidennya diburu dan lain segala macam. Iran meradang. Karena dulunya Iran juga disakiti, diperlakukan hal yang sama, main ambil aja. Nah, ini kapalnya si Amerika Serikat gantian yang berbendera Kepulauan Marshall itu diambil oleh Iran dan itu kerugiannya cukup signifikan. Muatannya senilai 85 juta dolar dan kapalnya sendiri 50 juta dolar, guys. Jadi udah kayak orang metikin mangga aja, guys ya. Ini mainan kapal tanker segede-gede gini ini main comot aja udah. Kalau dirunut-runut dari tanggal 10 Desember sampai tanggal 12-13 ini kurang lebih ada 4 kali kejadian masalah perminyakan dunia ini guys. Dan ini dampaknya seperti apa? Orang satu aja bisa membuat dia naik, apalagi sebuahnya ini guys. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, kebetulannya untungnya perdagangan Brent atau minyak internasional lagi pada tutup ya, hari Sabtu dan Minggu mereka tutup. Nanti kita lihat bagaimana nanti hari Senin. Mudah-mudahan saja tidak terjadi kenaikan yang cukup tajam. Nah, kalau misalnya dalam waktu dekat Venezuela ini diserbu oleh Trump, maka yang terjadi tekanan harga untuk naik di pasar minyak dunia akan semakin kuat. Sebab meski ini minyak di bawah tangan, tapi suplainya nomor 1 dan 2 di dunia, bersaing dengan Arab. Karenanya ada analisa seperti jangan-jangan ini disengaja oleh mereka-mereka para aktor intelektual untuk menaikkan harga minyak. Nah, sekarang kita bicara dan antisipasi dampaknya jika harga minyak dunia naik. Jadi gini guys, setiap pemerintah yang tidak memiliki minyak sendiri maupun mereka menggantungkan pasokan minyak mentah dari luar negeri, biasanya mereka akan mensubsidi. Karena kalau tidak disubsidi, maka yang namanya harga minyak yang dikonsumsi untuk masyarakat maupun industri di dalam negara tersebut akan naik dengan signifikan. Nah, kalau naik dengan signifikan akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang lain di dalam sebuah negara tersebut, maka terjadi yang namanya inflasi. Karena itulah Mimin cerita di depan, sejatinya subsidi minyak itu
membeli inflasi. Artinya apa? Inflasi itu dibeli dengan subsidi ini. Kalau tidak disubsidi, inflasi akan menerjang, guys. Gambarannya seperti itu simpelnya. So, ketika harga minyak ini mencapai $100 per barel, maka apa yang terjadi? Yang terjadi APBN kita nggak sampai ke situ. Di dalam dokumen APBN 2026, harga minyak itu dipatok hanya sekian. Nah, jadi ada selisih yang cukup besar. Kalau ini bertahan sampai 1 tahun, karena misalnya ya, siapapun yang ada di dalam aktor intelektualnya ini mempertahankan situasi kisruh ini seperti rimba belantara perminyakan ini, guys, itu terus-menerus menjadi baku hantam. Apa yang terjadi? Harga minyak akan semakin hari semakin soaring. So, apa yang terjadi? Defisit melebar. Kalau defisit melebar, biasanya mereka pakai 2 hal jalan keluarnya, yang itu nambah utang atau naikkan rasio perpajakan. Rasio perpajakan terhadap GDP maksudnya, guys. Nah, kalau rasio perpajakan dinaikkan, daya beli langsung hancur. Bahaya sekali. Nah, maka yang kemungkinan besar dipilih adalah menaikkan utang. Menaikkan utang artinya mendelay, menahan dampak perpajakan. Tetap ini nanti akan dibayar dari yang namanya perpajakan maupun cukai dan segala macam penerimaan negara. Ini sejatinya kalau kita renungkan merupakan upaya untuk yang tadi, guys, membeli yang namanya inflasi. Ketika subsidi ini membesar, inflasi dia akan bisa ditekan turun karena harga-harga akan ikut turun, terutama masalah minyak, listrik, kemudian beras dan segala macam. Itu subsidinya ngena. Ketika itu semuanya turun, maka yang namanya inflasi turun. Masalahnya adalah banyak negara yang tidak begitu mahir dan atau mungkin nggak peduli ya dengan sistem itu, sehingga dia cuekin. Jadi gini, guys, ketika inflasi itu turun, ada siklus selanjutnya, yaitu siklus misalnya kalau orang nanam itu waktunya metik buahnya. Jadi buahnya dari yang namanya turunnya nih, yang angka inflasi ini adalah cost of capital ikut turun. Cost of capital itu bisa turun, maka yang terjadi adalah kembali lagi ekosistem perekonomian naik lagi. Nah, ketika cost of capital ini turun, akan merangsang yang namanya FDI, termasuk investasi kecil-kecilan dari masyarakat, semua akan bergairah untuk masuk ke ekonomi. Otomatis yang namanya pengangguran jadi berkurang, dunia usaha bergerak, pendapatan perpajakan akan naik dengan sendirinya, everybody is happy, kata Pak Purbaya, kita kaya rame-rame, kan seperti itu. Tapi ketika si buah ini tidak dipetik, pada saat inflasi turun, harusnya suku bunga acuan diacu oleh semuanya, termasuk yang ada di sektor fintech kayak apa kayak ini, pembagian regulator ini kadang-kadang membuat ini yang paling penting justru tidak diikuti, alasan lagging transmisi lah, buktinya negara lain bisa. Malaysia bisa, guys. Malaysia begitu dia turun ke 4, 6 dia turun semua turun. Singapura begitu, turun semua turun. Bahkan kartu kredit aja semurah itu di Singapura. Ibarat buah rusak di pohon tanpa sempat dinikmati, tanpa sempat dipetik. Cost of capital yang harusnya turun mengikuti inflasi kehilangan momentum. Begitu minyak dan komoditas pangan dunia naik lagi karena berbagai macam sebab, salah satunya yang kita bahas kali ini, maka inflasi global akan ikut naik. Mau nurunkan suku bunga ya bisa dikatakan terlambat dan bisa melawan alam ekonomi. Nah, segitu dulu dari Mimin. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, Mimin mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan juga terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan ibadah selalu. Salam teman-teman. Terima kasih.